Jadi kalau misalkan penyakit leptospirosis itu tadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi ada beberapa sebagian kecil kasus ya, itu bisa berlanjut menjadi penyakit yang berat. Dan Oke. memang betul, yang paling parah adalah bisa menyebabkan kematian. Halo Sahabat Indrayana, kembali lagi di podcast Sahabat Indrayana dengan saya Lita dan di sebelah saya sudah hadir nih Dr. Akbar Budi Antono, dokter spesialis penyakit dalam dari Klinik Utama Dr. Indrayana. Halo Dr. Akbar, gimana kabarnya dok? Selamat sore, kabar baik. Bagaimana sahabat Indrayana, kabar sekalian? Kabar baik ya dok. Oke, hari ini kita akan ngebahas suatu penyakit nih dok yang muncul pada saat musim hujan, yaitu penyakit leptospirosis. Karena kan musim hujan ini udah mulai datang ya dokter, dan hampir setiap hari itu pasti hujan. Dan gak jarang juga di beberapa daerah itu bakal tergenang banjir ketika hujan. Nah biasanya kalau ngomongin banjir nih, kan ada dua hal ya dokter. Biasanya kita itu sibuk untuk bersih-bersih rumah atau menyelamatkan barang-barang. Nah, selain dua hal tersebut, ada juga ya dokter risiko kesehatan yang mungkin terjadi pada saat banjir, yaitu penyakit leptospirosis ini. Nah, apa sih penyakit leptospirosis ini? Kita akan bahas di episode kali ini. Jadi dari pertanyaannya, leptospirosis itu sebenarnya adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jenisnya itu Spirochaeta ya. Jadi bentuk bakterinya ini seperti spiral gitu. Dan itu menyebabkan berbagai macam gejala. Ya, biasanya bisa demam seperti itu atau badan nyeri-nyeri. Untuk hewannya sendiri kan yang saya tahu itu leptospirosis ini terjadi karena tikus ya dokter. Ada nggak sih hewan lain selain tikus yang bisa menjadi penyebab terjadinya penyakit leptospirosis ini? Oke, jadi yang namanya leptospirosis itu memang bisa disebabkan oleh tikus. Tapi lebih tepatnya kita pernah dengar kencing tikus bisa menyebabkan leptospirosis. Pernah dengar ya? Nah, kok begitu? Kenapa kencing tikus? Jadi kita harus pahami bahwa leptospirosis ini bisa hidup di tubuh hewan. Terutama dia itu berkembangnya adalah di ginjal, organ ginjal hewan. Nah, sebenarnya pas saat tikus mengeluarkan air kencingnya, dan itu bakterinya ikut keluar. Dan kalau dia ada di luar tubuh hewan itu, dia bisa bertahan beberapa bulan memang. Ya, jadi kalau kita tidak pernah kontak dengan tikus, ya sampai saat ini ya sebenarnya kencing tikus tidak bermasalah. Tapi yang bermasalah itu masalahnya saat banjir, kencing tikusnya itu ikut larut bersama air banjir dan itu memudahkan penyebaran leptospiranya itu terkena manusia sampai ke rumah-rumah pada umumnya gitu. Kalau hewan yang lain misalnya sebenarnya nggak hanya tikus, tapi seperti anjing atau hewan ternak juga seperti kuda, sapi itu juga bisa menyebarkan leptospirosis seperti itu. Oh, berarti ada juga hewan lain yang jadi penyebabnya ya, dokter. Berarti hewannya itu udah terkontaminasi oleh bakteri tadi ya? Iya, dan mereka itu ya memang hidupnya di hewan seperti itu dan itu emang wadah alaminya, sedangkan manusia itu bukan wadah alami dari kuman leptospira tersebut. Tapi kenapa kita tidak pernah bermasalah dengan seperti sapi, seperti kuda, karena memang kita tidak terpapar. Sedangkan daerah perkotaan itu kita tahu banyak tempat yang kotor, gorong-gorong ya, di rumah juga ya kita lihat di sudut-sudut yang sulit dicapai, lubang itu biasanya jadi tempat tikus berkembang biak, dan makanya kita paling kontak itu dengan tikus, dan tikus lebih bermasalah memang dibandingkan yang lain. Oke, baik. Berarti tadi itu di banjir. Kalau misalkan di genangan air yang sedikit gitu dokter, ada nggak sih dok? Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada paparan dari hewan-hewan yang terkena leptospira tadi, harusnya sih genangan air biasa tuh tidak menyebabkan leptospirosis gitu. Ya mau besar atau kecil. Tapi kalau misalkan kita tahu tempat daerahnya kotor, ada kemungkinan besar ya genangan seperti di rumah misalnya. Kita nggak tahu
ada tikus yang lewat atau enggak. Nah, tikus yang lewat di situ buang kotoran di sana, bisa aja dikencingi tikus. Nah, itu akan menjadi tempat leptospirosis atau leptospiranya berkembang biak dengan baik di sana. Ya, apalagi air-air yang tadi menggenang. Tapi kalau air mengalir biasanya sih tidak. Kalau untuk gejalanya sendiri nih dok, kira-kira seperti apa sih dan bagaimana untuk orang-orang awam seperti kita ini membedakannya dengan penyakit demam biasa atau flu biasa dok? Jadi spektrumnya leptospirosis itu atau tampilan yang bisa kita temui itu bervariasi dari ringan sampai berat ataupun yang tidak bergejala sama sekali. Jadi leptospira ini kumannya bisa masuk dari kontak, dari kulit yang luka atau dari mata ini ya, selaput putih matanya itu bisa masuk ke dalam, dan gejalanya bisa tidak bergejala atau ringan hanya demam saja, atau hampir 75% sampai 100% orang itu yang memiliki gejala demam kurang dari 7 hari itu juga mengalami yang namanya nyeri. Nyerinya tuh biasanya yang khas untuk leptospirosis adalah nyeri di betis, dan itu rasanya kalau ditekan lebih nyeri. Tapi ada juga orang yang mengalami rasa nyeri di bagian tubuh lain seperti pegal-pegal, namun tidak begitu khas dibandingkan nyeri di betis. Bisa juga sampai sakit kepala seperti itu. Kemudian yang lebih berat lagi ya bisa sampai jadi seperti penyakit kuning begitu. Orang mengiranya hepatitis, tapi sebenarnya itu leptospirosis. Jadi nanti biasanya kalau kuning itu bentuk penyakit yang berat, dan kalau sudah seperti itu sebaiknya dibawa ke dokter untuk bisa diteliti lebih lanjut, diwawancara dan dijelaskan oh ini kemungkinan penyakitnya apa saja. Terus kalau untuk orangnya sendiri dokter, seperti apa sih orang yang rentan sekali terkena leptospirosis ini? Oke, jadi karena kita tadi sudah tahu ya sahabat kalau leptospira itu adalah kuman yang menyebabkan dia jadi leptospirosis, dan dibawa beberapa hewan penyebab tadi seperti tikus, ada kuda, ada sapi ataupun anjing. Berarti orang-orang yang bekerja di bidang yang berkaitan dengan hewan-hewan tersebut atau di daerah dengan hewan-hewan tersebut itu berisiko tinggi. Misalnya saja kita kan di daerah Jakarta sering terjadi banjir, ya berarti kita termasuk orang-orang yang berisiko. Apalagi orang-orang yang tinggalnya di daerah kotor yang banyak tikusnya, karena kita tahu pasti tikus suka daerah yang kotor. Jadi pemukiman kumuh, padat penduduk, dan mudah kena banjir itu sangat berisiko. Atau bukan orang yang tinggal di daerah lingkungan kumuh, tapi pekerja-pekerja yang berhubungan banyak dengan air, pembersih, ya, yang kita lihat tuh petugas pembersih ataupun yang bekerja di toilet, yang mungkin akan terpapar dengan kuman tersebut seperti itu, ataupun peternak juga bisa. Kalau misalkan sudah terkena penyakit ini nih dokter, kira-kira ada nggak sih dok dampaknya kalau misalkan nggak segera diobati? Dan dengar-dengar katanya bisa sampai menyebabkan kematian ya dok, itu benar nggak sih dokter? Jadi kalau misalkan penyakit leptospirosis itu tadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya, penyakit yang ringan itu ya kita seperti kayak orang kena demam saja dan tidak berlanjut menjadi penyakit yang berat. Tapi ada beberapa sebagian kecil kasus ya itu bisa berlanjut menjadi penyakit yang berat, dan memang betul yang paling parah adalah bisa menyebabkan kematian. Kenapa begitu? Karena tadi aja bisa menyebabkan penyakit kuning, berarti itu sudah sampai ada gangguan fungsi hati. Kemudian ada juga yang bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal sampai harus cuci darah. Ada juga yang kita bilang sampai nyeri kepala tadi ya, bisa sampai kaku lehernya, yaitu seperti orang yang kena radang selaput otak. Dan itu semuanya berbahaya. Gagal ginjal akut, gagal hati, itu bisa menyebabkan kematian fatal. Kemudian apa sih dokter langkah efektif untuk mencegah penyakit leptospirosis ini? Oke, untuk pencegahannya berarti untuk kita yang masyarakat seperti orang biasa ya, dalam kondisi banjir ini mungkin kita tidak akan selalu bertemu dengan hewan-hewan tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga. Kalau di rumah jelas kita harus menjaga kebersihan sampai ke pelosok. Ya, kalau perlu ya kita melakukan kendali dari tikus tersebut, perangkap, atau kita melakukan bersih-bersih secara total. Kemudian juga
kalau perlu kita selalu ingat cuci tangan. Karena tadi itu kita tahu bisa lewat mulut, bisa lewat selaput, atau cipratannya itu ya air yang sudah terkontaminasi. Kalau masuk ke dalam tubuh kita akhirnya bisa menyebabkan penyakit. Ya, kemudian menggunakan alas kaki selalu, kapanpun kalau kita keluar, karena kebanyakan air itu menggenang sampai kaki, kemudian kaki ada luka masuk ke sela-sela luka tersebut dan akhirnya bakteri tersebut bisa menyebabkan leptospirosis. Itu pencegahan sederhana yang harus kita lakukan jelas agar kita tidak terkena leptospirosis. Gitu. Kemudian seberapa penting sih dokter deteksi dini untuk penyakit leptospirosis, dan kalau misalkan kita udah terlanjur kena, bisa nggak diobati? Jadi untuk penyakit leptospirosis ini mungkin untuk di masyarakat agak susah untuk membedakan dia dengan demam yang lainnya karena tadi mirip demam. Sebenarnya penyakit ini demam akut ya, berarti kurang antara 2-7 hari, bisa saja mirip dengan chikungunya, demam berdarah ataupun batuk pilek biasanya yang flu. Ya, cuma tadi ya ada ciri khasnya yang kita bisa tahu kalau dia demam, ada nyerinya yang hebat, bisa di betis, ya bisa di badan atau di kepala. Nah, kemudian kalau misalkan ada keluhan tersebut, deteksi dininya adalah dengan memeriksakan diri ke dokter. Nah, nanti dari dokter kita akan melakukan pemeriksaan darah ataupun urin ya atau kencing untuk mendeteksi apakah ini benar leptospirosis atau ada penyakit lain yang mirip dengan leptospirosis tadi seperti yang disebutkan chikungunya, demam berdarah ataupun batuk pilek biasa. Nah, dari sana nanti akan disimpulkan dan memang bisa diobati ya sahabat Indrayana dengan menggunakan antibiotik. Antibiotiknya bisa dengan minum ataupun diinjeksi atau disuntikan tergantung dari beratnya penyakit. Kalau misalkan penyakitnya ringan, ya kita saran untuk minum obat saja dengan rutin. Kalau misalkan berat, ya kita bisa dirawat, kemudian diberikan antibiotik injeksi. Dan biasanya ya memakan waktu sampai 1 minggu, seperti itu. Berarti penting ya dok untuk deteksi dini penyakit leptospirosis dan ternyata bisa diobati. Maka dari itu kita harus sedini mungkin ya dokter periksa ke dokter. Ya. Terakhir nih dokter, boleh dong dikasih kesimpulan terkait materi kita hari ini tentang leptospirosis. Oke, jadi leptospirosis ya sahabat Indrayana merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Spirochaeta dan itu biasanya memang meningkat pada saat banjir karena disebabkan oleh kencing dari beberapa hewan, yang utama adalah tikus karena kita banyak kontak dengan tikus. Dan penyakit ini bisa menghasilkan gejala seperti demam, terus ada nyeri pada tubuh. Dan dapat menyebabkan komplikasi yang cukup berbahaya seperti tadi gangguan ginjal atau gangguan fungsi hati, dengan gejala mata kuning. Kemudian pengobatannya itu bisa dengan menggunakan antibiotik dan sembuh dengan baik. Jadi untuk pencegahannya juga kita perlu untuk menjaga kebersihan, ya, cuci tangan, mencuci kaki, menggunakan alas kaki, ya, kemudian selalu membersihkan rumah tadi, pastikan kita bisa membasmi tikus yang ada di rumah, karena itu semua tindakan pencegahan agar kita tidak terkena leptospirosis. Oke dok, terima kasih ya dokter atas informasi yang diberikan pada episode kali ini yaitu tentang leptospirosis. Semoga informasi yang diberikan Dr. Akbar berguna untuk teman-teman sahabat Indrayana di rumah. Kalau misalkan sahabat Indrayana mau berkonsultasi langsung dengan dokter, boleh banget untuk menghubungi WhatsApp Center di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman atau keluarga yang sekiranya butuh informasi terkait leptospirosis ini. Saya dan Dr. Akbar pamit. Salam sehat, salam Indrayana. Salam sehat Indrayana.